Sambil menunggu yang lain bergabung, kita akan mulai saja. Mari kita awali pertemuan yang baik ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita akan melanjutkan materi yang sempat tertunda minggu lalu tentang materi hidrokarbon ya, atau senyawa karbon. Kemarin kita membahas struktur ikatan antar karbon-karbon, kemudian geometri di sekitar atom karbon dalam senyawa hidrokarbon, sudut antar ikatan rangkap 2 dan ikatan rangkap 3, alkana, alkena, alkuna, hingga isomernya, pasangan isomer dan tata nama ya. Bisa dilihat lagi nanti. Jadi itu termasuk ruang lingkup awal. Nah, kali ini, minggu ini kita masuk ke kajian reaksi atau sifat. Dan yang paling penting untuk berkarya ya, manfaatnya itu justru di sini. Mensintesis, mencipta, mengkreasi yang tidak ada menjadi ada. Gitu ya. Baik. Sebelum mulai kita awali dengan materi prasyarat pendahuluan. Jadi antar karbon-karbon ya, atau karbon hidrogen. Pertama harus dipahami tentang jenis pembelahan ya, pembelahan atau pemisahan, pemaksa pisahan. Jadi ada dua jenis pemisahan. Yang pertama pembelahan homolitik ya. Pembelahan homolitik kimia hanya terdiri dari susunan dua lawan kata, ada homo, ada hetero gitu. Sesuai istilahnya kita lihat ya. Nah, pembelahan homolitik itu ambil contoh sederhana. Ini misalnya CH4 gitu ya, atau metana. Ada metana. Ini model aja ya. Model. Tidak mudah memisahkan ikatan karbon hidrogen, tidak mudah. Itu ikatannya kuat, ikatan sigma kan ya. Nah, ini hanya contoh model. Jadi ini atom pusatnya karbon, ini substituennya gitu. Karena karbonnya sp3 ya kan. Jadi empat-empatnya ikatan sigma gitu. Sudutnya 109,5 derajat, tetrahedral. Nah, substituennya hidrogen. Nah, ini kan kalau susunan Lewisnya kan begini, oktet ya. Udah belajar. Karbon itu golongan 4, mengandung 4 elektron valensi, ikatannya kovalen gitu ya, sama hidrogen gitu. Jadi oktet.
Kalau hidrogennya duplet. Sesimpel itu ya. Oke. Yang dimaksud dengan pembelahan homolitik, ya gini, ya perhatikan, ini kan elektron nih, pasangan elektronnya ikatan itu, ikatan struktur rangka itu kan pasangan elektron ikatnya. Pasangan elektron hasil berbagi share ya. Pasangan elektron ikatan. Nah, kalau pembelahan homolitik itu gambarannya begini. Perhatikan tanda panahnya. Nah, panah setengah penuh ke hidrogen, kemudian panah setengah penuh lagi ke karbon. Gitu. Sehingga menghasilkan dua fragmen. Yang satu jadi hidrogen atom. Oke. Itu elektronnya. Pasti gas ya. Kalau tunggal itu gas. Atom gas tunggal. Ditambah apa? Tambah ini senyawanya. Nah, jadi itu. Gitu. Di situ ada elektron, satu elektron tidak berpasangan, gitu ya. Nah, ini jadi apa namanya? Nah, jadi ini menghasilkan radikal, ya, spesies radikal, spesies radikal bebas. Ini namanya radikal pasti reaktif. Dua radikal. Gitu. Dua radikal bebas. Nah, ini geometrinya apa? Ini ya paling sudutnya kalau awalnya antar ikatan itu kalau tetrahedral murni kan ya. Ini kan 109,5 derajat. Nah, ini karena tolak-menolak pasangan elektron ikatan dengan pasangan elektron ikatan dan ada satu elektron bebas. Ini elektron bebas juga menolak pasangan ikatan, kan elektron dengan elektron muatannya negatif. Maka sudut antar ikatannya berubah lebih kecil dari 109,5 gitu ya. Sudutnya lebih kecil. Tapi dia geometrinya apa? Nah, ini geometri di sekitar atom karbon atau metil radikal ini. Ini namanya metil radikal. Suatu metil radikal ya. Apa geometri di sekitarnya mirip ini, mirip amonia. Apa itu amonia? Ini geometrinya apa? Trigonal piramida. Piramida. Dengan sudut ikatan kurang dari 109,5 derajat gitu ya. Gitu. Oke, suatu radikal metil kan kekurangan elektron, tadinya oktet sekarang jadi 7 ya elektronnya. Elektron di karbon kalau metana kan 7, sekarang jadi berapa? Jadi tadinya kan 8, sekarang jadi 7. Nah, berarti ini suatu radikal itu suatu metil radikal atau radikal apa saja ya. Itu suatu radikal itu dia kekurangan elektron. Kan harusnya 8 ya. Ini juga harusnya 2 jadi 1. Jadi ini kurang
elektron. Sehingga bersifat apa? Elektrofil. Nah, penyuka apa? Elektrofil artinya penyuka elektron. Penyuka elektron sesuai istilahnya lah, sesuai ya, gampang ya. Kamu jurusan IPA bukan jurusan bahasa, pasti udah lebih canggih. Sesuai istilah. Kimia itu selevel dengan jurusan bahasa. Hanya permainan kata-kata. Kurang elektron sehingga bersifat elektrofil, penyuka elektron. Sehingga dia akan merebut elektron apa saja, dari mana saja. Gitu. Asal ada elektron, sikat. Gitu. Makanya bahaya, reaktif. Gitu ya. Tuh. Jadi kalau pembelahan homolitik menyebabkan, nah ini proses pembelahannya perhatikan. Tanda panahnya half arrow ya, not full arrow. Gitu. Oke, lanjut. Sekarang bagaimana kalau pembelahan heterolitik? Dengan contoh yang sama, karbon gitu, hidrogen gitu, tetrahedral gitu ya. Itu ke belakang pembaca, ini searah bidang pekan Jembor. Ya, ini CH semua. Oke, ini pembelahan heterolitik sekarang. Bagaimana prosesnya? Nah, ini perhatikan. Ini kalau gitu mendingan karbon aja deh, nggak usah CH4 lagi. Biar langsung, biar nggak lama-lama. Gitu ya. Tuh, ya. Jadi ini pada apa misalnya? Pada misal pada etana atau C2H6 ya, biar konkret. Nah, antar karbon-karbon lah ya pembelahannya. Nggak usah karbon hidrogen lagi. Gimana gambarannya? Gambarannya ya begini. Tuh. Pembelahan heterolitik. Jadi dua apa itu? Full arrow gitu ya. Jadi pasangan elektron ikatan antar karbon-karbon itu diambil ke salah satu atom karbon, satunya kebagian sama sekali pasangan elektron ikatannya gitu, nggak kebagian elektron. Lihat, perhatikan tanda panah. Homolitik half arrow, heterolitik full arrow ke salah satu gitu. Jadi apa? Jadi dua spesi. Yang pertama itu yang kebagian banyak elektronnya. Tuh ya, jadi 2 PeB di sini. Jadi 1 PeB. Oke, gitu ya. Gitu. Tuh, ya. Paham ya? Negatif. Mengemban muatan negatif. Negatif 1. Gitu. Tambah apa? Tambah ini. Karbon yang satu lagi. Yang ini ke belakang pembaca sana. Yang ini ke depan pembaca gitu. Yang ini sejajar bidang papan jembor. Positif di sini. Paham? Ya, itu. Nah, yang ini geometrinya perhatikan. Kurang menukik.
Baiki dikit lah. Lagi sempat. Sekarang ini sudutnya sama kayak sudut amonia. Berapa itu sudut amonia? Masih ingat tidak? Yaitu 107 derajat. Sudut istimewa amonia ya, di teori VSEPR. Lebih kecil daripada 109,5. Kalau ini kan masih 109,5 derajat. Nah, ini kan sudut tetrahedral. 109,5. Gitu. Nah, kalau ini gimana? Nah, ini mah planar segitiga. Berapa sudut planar segitiga? 20. Yes. 20. Kok bisa begitu? Ya berubah, ada yang berubah. Kenapa berubah? Perhatikan, ini kan kamu udah belajar domain elektron ya. Ini kan tipenya apa? Ingat nggak tipe itu kan PEB dihitung satu PEB dihitung satu domain. Ikatan tunggal, ikatan rangkap 2, dan ikatan rangkap 3 dihitung satu domain. Nah, makanya ini berapa domain? Jadi ini adalah tipenya apa? Domain A, apa A, X, berapa? Pelajaran kelas 10 nih. PI-nya ada 3 ya, 1, 2, 3 ya. AX3, apa AX3 apa? AX3, E1, kan begitu pernah belajar ini kan? Kok diam aja? Lupa, Pak. Beda bahasa gitu, Pak. Jadi pusing. Kita lupa, Pak. Masa nggak dijelasin waktu kelas 10 ini? Beda bahasanya, Pak. PEB itu ya, Pak. Pasangan elektron bebas. Itu ini lagi bahas itu kan. Originalnya apa originalnya? Ini ikatan kimia. Ikatan kimia dibahas nggak di kelas 10? Dibahas, Pak. Nah, kenapa dibahas? Domain elektron nggak dibahas? Kamunya kali. Ini materi dasar kok. Nah, dasarnya kan AX4. AX4 itu tetrahedral ya. Kalau AX4 itu artinya tidak ada PEB. Semuanya PEI, tetrahedral. Ini modifikasi nih. Modifikasi jadi berapa? 1 PI jadi PEB. Gitu. Ngerti? Jumlahnya 4 domain. Ngerti? Ini 4 domain. Ini 4. Mau manapun. 4. Dua-duanya. 4. 4 apa? 4 domain. 4 domain berarti 4 or. Nah, ini baru nyambung kelas 12. 4 orbital. 4 orbital itu berarti apa aja? Satunya S, 3-nya P, berarti S tambah P tambah P tambah P. Jadi SP 3. Mana sih? Kalau domain mah harusnya Pak, sudah. berarti domain itu pasangan elektron, Pak ya? Iya. Domain itu bisa pasangan elektron, benar. Bisa pasangan elektron bebas, bisa pasangan ikatan, bisa pasangan ikatan tunggal, bisa pasangan rangkap 2, bisa pasangan rangkap 3. Dihitungnya satu domain. Gitu. Jadi SP3. Makanya ini kalau tipe AX3E apa waktu kelas 10? Geometrinya. Trigonal Piramid. sama mirip NH3. Secara geometri ya. Bukan Pak, secara sifat ya. SP3 itu S-nya tuh PEB, terus PP-nya itu PEI gitu, Pak? Bukan. Kan kemarin nyambung lagi kemarin. Itu yang PEB itu non-bonding. Non-bonding itu kan yang buat ikatan pi. Kalau yang jadi ini ada 4 orbital hibrid SP3 semuanya ya. SP3. Ini sigmanya 3, ini 4-4-nya sigma, tapi yang satunya bukan ikatan, satunya PEB.
4 sigma. Trigonal piramida. Nggak mesti di S ya, nggak mesti di S. Trigonal piramida mirip secara geometri. Kalau amonia kan S-nya tuh yang Pb ya. Gitu. sp3. Karena kalau sp3 itu dihitungnya tidak per orbital, tapi 4-4-nya mereka energinya sama, sudah menyamakan persepsi mereka kan. Dari S dengan P itu udah digabung, nggak membeda-bedakan. Gitu. Itu ya geometrinya. Nah sekarang berarti ini apa? Yang ini gimana yang ini masih? Ini berapa domain? Planar segitiga. Iya, 3 berapa domain. domain? 3. Berarti ini A, AX3. 3. 3 murni, ngerti? Iya. AX3 murni itu apa? Berapa domain? 3 domain. Pak, jadi kalau Domain. itu buat yang elektron bebas. Terus kalau X Iya. itu buat elektron yang terikatnya ya, Pak. Iya benar. Itu harusnya kelas 10 kamu udah canggih. Oke. 3 domain atau berapa Oke, Pak. orbital? Setara dengan 3. Tuh kan konsisten 3 domain setara dengan 3 orbital. Paham berarti ini apa aja yang terlibat? S tambah P tambah P alias SP2. SP kan konsisten. Kemarin SP2 itu apa geometrinya? Planar, segitiga. Planar segitiga. AX3 juga konsisten ya. Coba lihat lagi catatan kelas 10. Harus bisa menghubungkan. Gitu ya. Gitu. Nah, jadi ini planar segitiga. Ini reaktivitasnya beda sama? Ya beda. Ini 3 spesies ini, nah sebentar namanya apa? Ini namanya apa? Sebentar, untuk nama berarti kebalik nama dulu, baru geometri ya. Sabar. Ini adalah suatu karbanion atau karboanion, muatannya negatif. Gitu. Oke. Ini karboanion apa? Ini disebut dengan karboanion metil. Sebentar, lebih tepatnya metil karbanion. Metil karbanion. Oke. Metil karbanion. Karena kan dia CH3 ya. Paham? Ini kan HH semua. Ketawa semua hahaha. Oke, ini juga hahaha. Oke. Kalau ini metil karbanion, yang tetangganya apa? What do you think? Hanya lawan kata kok kimia mah. Metil karbokation. Yes. Seperti ini. Suatu karbokation. Ininya tuh hilangkan. Metil karbokation. Gitu. Kenapa Gampang, metil, kan? Pak? Kan CH3. Kamu udah belajar kan nama-nama cabang? Kalau CH3 metil, C2H5 etil. Gitu kan? Oh, oke, Pak. Iya, gampang. Tinggal hanya Itu, ngulang-ngulang. Pak. Mau tanya dong, Pak. Terus yang H yang di atas C itu hilang kemana, Pak? H yang di atas mana? H yang di atas C. Ini. Ya. Ini H ini.
Ini maksudnya semuanya H kan? Iya. Nggak ditunjukin. Ya ini H ini ada. Ini H semua. Ini ada 3 H kan? Coba hitung. 1, 2, 3. Ini 1, 2, 3. Kenapa? Oh iya Bapak. Ini kan H semua juga nih. Kita nggak usah nulisin H ya, nanti malah jadi makan waktu. Nah, jadinya ini H semua. Yang berpisah antara karbon dengan karbon. Oke? Terus Pak kalau tahu bentuknya itu dari mana Pak? Nah, itu dia. Makanya kan udah tahu nih, kalau jumlah ikatannya, lihat jumlah ikatan, jumlah domainnya. Jumlah domainnya ada 4, berarti dasarnya adalah tetrahedral. Karena satu termodifikasi menjadi PEB, jadi tadinya AX4 jadi AX3E gitu. Jadi kalau AX3E itu bentuknya apa waktu kelas 10? Trigonal piramida atau bentuknya. Nah, ini trigonal piramida ini merujuk AX3E. Paham? Nih, AX3 merujuk apa? Loh, ini salah nih, belum diperbaiki nih. Harusnya ini apa bentuk? Planar segitiga. Trigonal planar itu kan merujuk atau mirip siapa? Mirip BH3. Ya, benar. BH3 atau yang cantik apa? BCL3, bunga citra lestari 3. Ya. Oh jadi Pak, nanti tuh kalau misalkan udah misah gitu, dilihat yang terikat sama yang bebasnya, udah gitu dibikin geometrinya, baru dicari SP-nya gitu Pak. Iya, dan SP-nya pasti otomatis nyamain domainnya 3, orbitalnya 3, domainnya 4, orbitalnya 4. Gitu, sesederhana itu. Jangan rumit-rumit. Oke, lanjut. Karena ini lengkap nih. Kalau metri radikal kurang elektron sehingga bersifat elektropil, penyuka elektron, maka bagaimana dengan suatu karbonion dan karbokation? Nah, maka tinggal di copy paste. Ini kurang elektron jelas ya. Ngerti? Siapa yang kurang elektron? Suatu karbokation. Sehingga karbokation tambahin ya kurang elektron juga ya, sehingga bersifat elektropil, penyuka elektron. Nah, kalau ini gimana? Kalau doi yang karbanion, ya paham. Protofil. Suatu karbanion di mana tempatnya ya? Mana nih? Sini aja deh. Di tempat kosong. Nah, ke situ. Apa coba atuh-ting. Hanya lawan kata kok kimia. Protofil Pak. Ini lebih kelebihan elektron, bukan kelebihan lah bahasanya, kayak elektron, rich of elektron, sehingga kalau kayak elektron sukanya kan proton ya, bener nggak? Ya Pak. Maka bersifat apa? Kalau inti itu kan nukleon, inti atom itu nukleon, tersusun atas proton dan neutron kan begitu. Maka istilah ada elektropil, ada nukleofil. Nukleofil itu penyuka inti atom atau dalam tanda petik ya, penyuka inti positif. Jadi lumrah, wajar, semuanya itu normal. Laki-laki suka perempuan, positif suka negatif. Udah begitu. Ya, selesai. Itu sain itu nggak neko-neko. Nggak wild, nggak liar, tapi sunatullah gitu. Oke ya. Itu penting, jadi kamu udah tahu nanti penyuka positif. Nanti ini akan dirujuk, nyambungnya nanti kemana? Kayak elektron sehingga bersifat nukleofil, penyuka inti positif. Nah, nanti lebih dirujuk lagi, nih ya. Konsekuensinya adalah nyambung-nyambung aja, sambung-sambungin, menghubungkan. Terus standar. Penyuka positif. Yang positif itu asam. Oke. Maka bersifat
Basanya basa Lewis. Kamu akan paham. Basa Lewis itu donor PEB. Apa PEB? Pasangan elektron bebas. Ya, donor. Bebas. Jadi yang disukai siapa? Yang disukai asam. Paham? Jadi nyambung asam basa. Maka bersifat basa Lewis, donor PEB. Otomatis dia konsekuensi ke sini lagi, nyambung lagi. Penalarannya gitu ya. Next, what the next? Karakternya apa? Penyuka asam Lewis atau akseptor penerima apa? PEB. Kebalikannya berarti dengan yang ini. Dengan siapa itu? Dengan ini nih. Jadi dia apa? Sifat asam. Jadi ketemu ya. Tuh ya. Maka bersifat asam Lewis ya dalam hal ini. Definisi asam Lewis. Penerima PEB. PEB. Berarti akhirnya apa? Ujung-ujungnya? Penyuka basa. Jadi gitu nanti jodohnya gampang. Jadi nggak rumit, nggak ada perlu dihafal. Lihat aja dari karakter atom karbonnya mengemban muatan positif atau mengemban muatan negatif. Yang disukainya maka kebalikannya, lawan jenisnya. Sesederhana itu. Ya enggak, gampang kan? Kuncinya mah kamu yang dasar-dasarnya aja kelas 10. Jadi penyuka basa. Nah, gitu ya udah ya. Kita langsung ke reaksi sekarang. Oke. Jadi ini semua reaktif nih. Bentar. Senyawa ini ini 1, 2, dan 3 itu spesies zat antara transisi penting dalam reaksi kimia karbon, senyawa hidrokarbon. Ini nanti yang menentukan nasib ya. Jadi yang 1, 2, 3 itu spesies yang penting zat antara. Energinya tinggi, reaktif. Untuk berubah. Zat antara itu maksudnya gimana, Pak? Ya, zat transisi, zat sementara. Oh, jadi nggak stabil gitu, Pak? Nggak stabil, sangat tidak stabil. Jadi kita makanya harus dilihat dulu ukuran kestabilan zat antara. Semuanya reaktif ya. Halo. Jadi pertama mulai dari radikal dulu. Nah, ini pertama radikal benzilik benzen ya. Di sini ini benzilik posisinya. Nah, ini radikalnya di situ. Jadi ini disebut dengan benzil radikal dan sekunder. Ngerti sekunder? Kenapa sekunder? Posisi radikalnya
di posisi sekunder ya. Gitu. Ini mempunyai kestabilan atau reaktivitas yang hampir sama dengan posisi alilik. Alil. Nah, gitu. Itu radikalnya di situ. Yang ini namanya apa? Ini kestabilan. Alil radikal. Itu benzil, ini alil. Jadi alil itu apa ini? Bersebelahan dengan rangkap. Yang ini bersebelahan dengan benzena. Dan sekunder ini stabil. Lalu nanti ini lebih stabil dibandingkan. Nah, baru radikal tersier. Nih, tersier. Radikalnya di sini. Berarti ini CH3, ini CH3, ini CH3 atau C yang lain ya, panjang lagi. Tapi ini atom C tersier, tidak mengikat hidrogen, tidak. Karena sudah jadi radikal kan ini. Oke. Jadi ini AX3, E-nya setengah E-nya, bukan PB, 1 elektron. Nah, ini radikal tersier. Cukup stabil, tapi kalah stabil dibandingkan alilik dan benzilik. Tapi ini semuanya reaktif. Di antara yang reaktif-reaktif itu kan ada juga ya tingkat reaktivitasnya bisa dibandingkan. Gitu. Tersier lebih stabil dibandingkan radikal sekunder. Tentunya. Ya, ini sekunder. Gitu. Sekunder radikal 2 derajat ya. Kamu udah tahu ya, kamu atom karbon sekunder primer tersier ya, diikat oleh 2 atom C lain. Sebentar. Ikutin aja dulu ya. Ini materinya banyak soalnya biar bisa tuntas. Nanti bisa diulang-ulang videonya. Masalahnya kamu sudah kan kalau primer, mengenal atom karbon primer sekunder tersier. Nah, udah ya. Nah, ini kan ini atom yang ini nih. Ini atom karbon sekunder. Ini juga sekunder, ini tersier. Lihat tanda titik radikal. Elektron tunggal. Oke, kita lihat ya. Nah, ini baru apa ini? Kalau di sini titiknya. Ini primer. Jadi primer itu nggak stabil ya. Radikalnya nggak stabil. Lebih nggak stabil dibandingkan sekunder. Sekunder lebih nggak stabil dibandingkan tersier. Dan yang paling super tidak stabil lagi siapa? Nggak usah lebay. Yaitu CH3. CH3. Apa itu CH3? Yang tidak diikat oleh C yang lain. Jadi namanya apa? Metil. Ini urutan kestabilan. Metil radikal. Gitu ya. Jadi siapa yang paling reaktif? Pertanyaan pada ini. Jawab dulu. Metil radikal. Nah, udah begitu aja ya. Gitu aja dulu. Itu baru stabilitas siapa ini? Stabilitas radikal bebas atau reaktivitas radikal bebas. Jadi radikal ya. Itu urutannya, nggak perlu dihafal. Nah, berikutnya ada 2 spesies lagi kan? Bentar, nanti nunggu selesai dulu ya, 3-3-nya. Sekarang apa? Stabilitas apa sekarang? Nah, stabilitas karbokation. Oke, gitu. Yang positif. Sama ya, yang positif sama. Jadi tanda kutip sama dengan urutan kestabilan radikal bebas. Apa itu? Jadi benzilik. Ini benzilik ya. Benzilik. Nah, ini kalau ini benziliknya
boleh primer, boleh sekunder, bebas ya. 5, sorry. Plus ya, sekarang plus itu. Ini sama dengan itu. Kemudian itu sama apa lebih besar dibandingkan tersier. Lebih besar dibandingkan sekunder. Lebih besar dibandingkan primer. Gitu. Ini lebih besar dibandingkan metil karbokation. Gitu ya. Jadi siapa yang paling reaktif di antara karbokation? Metil karbokation. Good, metil karbokation. Kita copy aja ini. Gitu ya. Terakhir. Stabilitas apa ini? Karbanion. Jarang karbanion. Lebih banyak 2 atasnya. Jadi ini tinggal dibalik. Jadi yang paling stabil itu siapa? Metil karbokation. Justru karbanion metil itu, tuh lihat tanda-tandanya tuh, ada PEB minus. Lebih stabil dibandingkan apa itu? Primer. Lebih stabil dibandingkan Sekunder. Iya. Lebih stabil dibandingkan Tersier. sorry sebentar. Ini mah kan geometrinya beda ya, gitu. Geometrinya apa itu? Planar segitiga. Trigonal Piramid. Harus konsisten. Tapi ini karbon semua yang diikat, ngerti? Nggak ada hidrogennya ya. Kalau ada hidrogennya ya jadi sekunder. Paham? Atau jadi primer. Gitu ya. Nah ya. Itu stabilitas karbonnya. Nah, silakan. Ada pertanyaan dulu. Apa pertanyaannya? Nggak ada? Lanjutin ya? Lanjut dulu, Pak. Lanjut dulu, Pak. Lanjut dulu ya. Jadi ini ingat ini tersier, jangan salah ya. Ini sekunder, ngikutin posisi muatan negatifnya, muatan positifnya, dan tadi kan. Ini primer ya, dan seterusnya. Oke, sudah ya. Sekarang lihat nih. Mulai masuk ke reaksi alkena dulu deh ya. Reaksi alkena. Modal sudah ada, lumayan modal. Itu modal itu. Reaksi alkena. Untuk yang sederhana dulu. Adisi Markovnikov. Yang sederhana dulu. Jadi alkena itu berarti minimal etena ya. Nah, kita langsung kasih yang ini aja. 1, 2, 3. Apa itu namanya? Kasih nama dulu ah. Jangan lupa. 1 propena ya. Itu propena ya. Oke. Ditambah apa? Tambah jangan susah-susah dulu. Ini aja. Asam
klorida HCl ya. Gitu. Ini apa ini? Kamu ingat kan ini? HCl itu apa? Itu pengenalan tata nama. Asam klorida. Klorida. Itu asam kuat. Ngerti? Ngerti, Pak. Ngerti, Pak. Asam kuat ya. Ya. Berarti ini asam kuat menurut Lewis, menurut Arrhenius, dan menurut Bronsted-Lowry kuat. Kalau menurut Bronsted-Lowry, asam itu donor proton, donor H+. Kalau menurut Lewis, asam itu penerima PEB. Sama aja ya. Tapi yang lebih canggih yang Lewis. Markovnikov. Kalau versi Arrhenius, asam itu melepas ion H+ dalam air gitu ya. Ya, asam klorida. Nah, jadi ini bisa mendonorkan proton ke sebelahnya. Kalau ini reaktif. Jadi ini reaksi asam basa hakikatnya. Oke. Apa propena yang istimewa? Beda dengan propana ya. Ini alkena punya apa tadi? Punya ikatan pi. Ngerti? Ikatan pi tahu? Udah tahu kan kemarin ditunjukin ya? Terjadi dari tumpang tindih orbital non hibrid. Non hibrid. Ikatan pi ini disebut termasuk kayak elektron. Terus energinya tinggi. Yang ikatan pi-nya, bukan ikatan sigmanya. Yang 2 minggu lalu sudah dijelaskan. Ingat lagi lihat videonya. Tulisin tadi sama Pak Denny nih. Tonton lagi video hibridisasi SP berapa? SP2 alkena. Oke. Perhatikan tingkat energi. Fokus ke tingkat energi ikatan pi orbital non hibrid. Oh gitu ya, pesan sponsor. Ini jadi kayak elektron, ini donor proton. Proton itu kan H+. Ya, ini apa ini? Ini donor proton. Proton itu apa? Ion H+. H+. Muatannya aja positif kan? Ngerti? Nah, ini ketemu jodoh suka sama suka. Paham? Jadi yang mana yang rangkap ini, yang ikatan pi ini yang akan apa? Sebagai bahasa Lewis nih. Ini sebagai bahasa Lewisnya apa? Ini kan PEB nih. PEB diapain? Didonorkan ke proton. Paham? Jadi di sini PEB disumbangkan ke proton. Proton mengandung orbital kosong. Proton itu. Hidrogen itu mengandung orbital kosong. Ingat nggak kamu? Lihat. Hidrogen, hibridisasi. 1. Apa itu? Gimana? 1S. 1. Kan begitu? Ngerti? 1. Coba kalau proton gimana kalau proton? 1 juga, tapi di sini plus 1. Artinya apa? Artinya apa? 1S0. Yes, itu maksudnya. 1S0. Berarti apa ini? Tandain yang ini. What is this? This is important site. Ini adalah Orbital kosong. Orbital kosong. Orbital kosong berarti buat apa? Buat menampung PEB. Ngerti nggak?
maka bisa dimasukkan. Jadi PEB di Pi ini punya bisa meningkatkan kestabilan ke orbital kosong di H+ gitu. Nah, jadi ke sini masuk donor. Maka artinya apa? Satu propena ini adalah suatu basa Lewisnya karena dia yang mendonorkan PEB. Ya, ini kajiannya langsung ini. Langsung yang benar, nggak hafalan biar kamu nggak hafalan logika langsung. Gitu ya. Biar terasa sainnya. Kamu kalau mau ngapal ya salah jurusan. Logika sekarang saatnya menghubungkan, membandingkan, mengurutkan, memprediksi itu orang logika itu. Skill 2 abad 20, abad 21. Oke. Jadi apa? Ditangkap tuh. Ditangkap kemana? Masuk ke sini, diambil, direbut protonnya. Jadi masuk ke sini. 1, 2, ada 2 kemungkinan masuknya kemana ya? Atau yang mana masuknya? Atau right here, oke. Apakah masuknya ke ini kan nomor 1, nomor 2, nomor 3 kan gitu. Penamaannya kan begitu ya. Masuk ke nomor berapa? Kalau masuk ke nomor 1, kalau hidrogen yang baru ini masuk ke nomor 1 itu, maka positifnya di mana? Positifnya di sini. Paham? Kalau masuknya ke nomor 2, ke atom C nomor 2, hidrogen di sini. Sehingga ini kan tadinya ada CH ya, sekarang jadi CH2. Ini kan tadinya CH2 jadi CH3. Maka positifnya di situ. Paham? Yang ini apa? Yang mana? Yang atas yang bawah? What do you think? Logik lagi. Yang ini karbokation sekunder, itu zat antara. Ini namanya zat transisi, tidak stabil. Makanya dikurungin tegak. Kurung vertikal itu namanya dia bukan zat kimia permanen. Umurnya pendek. Yang ini primer. Pilih yang atas atau yang bawah? What do you think? Yang bawah. Yang atas. Kenapa coba? Nggak apa-apa yang masih baru. Jadi yang ini nggak dipilih. Yang dipilih yang ini jalurnya. Ngerti? This one. Kenapa coba? Balik lagi ke sini. Apa coba? Kamu lihat apa di sini? Apa yang kamu lihat di situ? Lebih apa ya? Radikal, Pak. Lebih reaktif yang primer daripada yang sekunder. Nah, jadi yang lebih stabil yang mana? Yang sekunder. Yang sekunder lebih stabil, maka dipilih yang baik-baik itu. Jadi stabil itu lebih disukai. Manusia juga lebih suka kestabilan daripada ketidakstabilan. Zat kimia juga sama, ingin diperlukan sama seperti manusia. Jadi kamu selain manusiawi juga harus kimiawi. Gitu. Jadi yang dipilih ini jalur ini, yang sekunder karena lebih stabil. Ini ya. Dipilih zat transisi 2 derajat karena lebih stabil. Paham? Pak, Ya, apa? yang nempatin plusnya itu saya masih agak kurang ngerti deh, Pak. Yang apanya? Yang nempatin plusnya di mana? Tergantung protonnya masuk ke mana. Kamu mah harus digambar semua ya. Nih kalau digambar semua ya. Ini CH3. Cuman waktu kita jadi tersita ya, nggak apa-apa. Nih. Ini CH2. Ini apa? Ada hidrogen. Gitu ya. Tambah H+. Oke, gitu ya. Nah, itu H+ tuh. Diambil sama rangkap, ditarik ke alkena jadi apa?
Jadi kalau masuk ke tengah, kalau masuk ke ujung, jadi gimana? Jadi CH3, paham? Ininya CH, paham gitu? Tapi positif, positifnya di situ. Kalau masuknya ke tengah, ini jadi CH2. Kebayang? Ini tetap CH2. Tapi positifnya di situ. Udah? Cukup, Pak, Bu. kalau misalkan pakai yang kayak gitu, kalau saya malah jadi nggak ngerti. Maksudnya itu kan tadi kan yang atas tuh Pak, kan hanya tuh kalau misalkan di kanan itu dia plusnya pindah ke atas. Tapi kalau misalkan hanya di atas, plusnya tuh ke kanan. Nah itu tuh kenapa? Kuota ikatan karbon berapa, Nak? 4. Nah, makanya kalau kurang, berarti Kayak B. positif atau Oh, oke. negatif. Sok ini kuotanya 4 udah aman ya. Sekarang ada yang mau masuk nih. Masuk ke salah satu. Nah, maka jelas. Yang ini berapa di sini kuotanya? Ini baru 3 kan? 1 dengan H, 2 dengan karbon. Satu lagi nggak ada, makanya jadi plus, paham? Yang ini sudah semuanya terpenuhi, CH3 dan ini C. Jadinya dia tidak bermuatan. Ngerti? Oke, Pak. Yang ini gimana? Sama, ini kuotanya terpenuhi 4. 2H, 2C. Yang ini belum, yang bawah. H baru 2, C baru 1, baru 3. Maka satu lagi bukan ikatan, makanya plus. Paham? Oke, Pak, siap. Oke. Lanjut ya. Nah, Lanjut, yang Pak. begini kalau bisa kulik sendiri ya. Ini jadi kan lebih enak begini nih, bersih, clean set. Jadi yang hanya newcomers aja yang ditunjukin. Jadi kamu imajinasinya karbon itu 4 ikatannya. Kalau kurang berarti ada sesuatu muatannya. Paham ya? Oke, ini zat antara, zat antrisi. Ini energinya tinggi. Ini zat transisi berenergi tinggi tidak stabil. Namanya energi aktivasi. Energi aktivasi reaksi. Nah, sebentar. Ini kan terjadi pembelahan di sini nih, sebetulnya. Ini kan hakikatnya terjadi pembelahan. Maaf, bentar. Antara H dengan Cl itu terjadi pembelahan heterolitik. Klorin lebih elektronegatif dibandingkan hidrogen. Maka pasangan elektron ikatan lebih tertarik ke arah klorin. Jangan bingung dengan istilah keelektronegatifan, karena itu materi kelas berapa? Kelas berapa keelektronegatifan? Halo? 10, Pak. Kelas 10. Ya, ini keelektronegatifannya 3,0. Ini keelektronegatifan hidrogen 2,1. Nah, kan gedean siapa? Gedean klorin. Kan skala Pauling, paling gede kan klorin ya, 4,0. Maka ke arah Cl. Maka artinya apa? Ini jadi tambah siapa? Tambah Cl min, ngerti? Tuh, jadi dia tadinya kan 7 aslinya elektronnya. Jadinya oktet. Ngerti? 8. Satunya punya siapa satunya? Punya dari hidrogen. Tapi dia stabil. Yang ini mah stabil, nggak masalah. Saya stabil. Aman. Ya. Stabil. Edit. Stabil. Dan bermuatan negatif. Paham? Kalau bermuatan negatif apa berarti? Disukai positif. Siapa disukai positif? Berarti disukai apa? Disukai basah. Ini apa? Nukleofil.
Ya, Berarti Pak Cl-nya masih tetap bisa berikatan kan Pak, walaupun masih stabil? bisa. Tapi dia bukan dia yang agresif. Oh, Bukan CL min yang agresif, ngerti? Karena CL min itu stabil. 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 Kamu makan garam dapur aman. Aman Pak. Karena kamu memasukkan apa hakikatnya? Memasukkan Na plus dan memasukkan Florida. CL min, ngerti? Aman, baik-baik saja. Bahkan kamu menikmati. Makan jadi gurih. Bulan 8. Oke ya. Nah, jadi ini sekarang berubah. Tapi tetap, walaupun yang agresif itu karbokationnya, tapi yang logikanya, yang donor PEB, yang punya elektron lebih. Berarti dia menjadi basa Lewis. basa Lewisnya, donor PEB. Prosedurnya begitu. Walaupun stabil, ya. Jadi gimana dia donor PEB-nya? Ada PEB di situ kan? Kemana? Wih, ngerti? Jadi apa? Jadi apa? Udah. Jadilah. Nah, jadi senyawa baru. Nggak usah dilihatin hidrogen ya. Paham? Yang Dan hak bawahnya nggak ada Pak? bukan ini yang bawahnya bukan. Bukan siapa? Bukan sebagai siapa? Bukan sebagai 1, 2, 3. Tuh. Jadi namanya apa yang baru? Senyawa baru. 2 kloropropana. Itu kisahnya. Jadi ini jadi bahasa Lewisnya itu, maka karbokationnya apa? Sam Lewis. Sam Lewis penerima gitu. Karena ada orbital kosong, paham? Sehingga jadi senyawa baru, senyawa stabil 2 kloropropan. Kenapa ini disebut dengan adisi? Ya karena yang ditambahkan apa? Coba yang ditambahkan. H plus dan Cl min. Min. Masuk pertama siapa? H plus. Jadi ini ya simpulan dulu, simpulan. Reaksi antara 1 propena dengan HCl merupakan reaksi adisi apa? Adisi nukleofilik atau elektrofilik? Nukleofilik. Yang pertama masuk siapa? Yang pertama masuk H plus atau Cl min? H plus. H plus itu apa? Penyuka apa H plus? Penyuka elektron. Maka adisi elektrofilik. Karena yang pertama masuk ion H plus, suatu elektrofil. Jadi yang pertama masuknya yang dilihat, bukan yang kedua. Nih, jadi ini adalah spesi ini suatu apa? Penyuka elektron. Elektron atau penyuka inti? Penyuka elektron atau elektrofil. Gitu ya. Nah, sekarang ada pertanyaan silakan. Jadi gitu. Tata nama digunakannya setelah ada hasilnya kan jadi ada penamaan. Gimana penamaan ini? Jadi kalau kamu ngasih namanya ini apa nih? 1, 2, 3. Ini namanya 1,
1, 2, 3. Jadi kan beda namanya. Kalau yang bawah apa namanya yang bawah? 1 kloro Propana. pana. Yang benar yang atas yang bawah jawaban. Yang atas. Yang atas. Ngerti? Jadi kamu bisa menuliskan nama IUPAC-nya, namanya harus benar, strukturnya harus benar. Apa yang berubah? Nah, ini banyak perubahannya nih. Perhatikan. Ini berubahnya banyak ini kalau mau dipanjangin. Atom C nomor 1 dan atom C nomor 2 ini adalah karbon sp2. Setelah bereaksi jadi apa ini? Atom 1 atom karbon 1 karbon 2-nya jadi atom C apa sekarang? SP3. Jadi CsP3. Wow, jadi berubah ya. Jadi tunggal. Rangkapnya hilang, jadi tunggal. Tadinya ini nggak bisa diputar, jadi bisa berputar, rotasi bebas. Gitu imajinasinya. Terus reaksi disebut adisi apa? Adisi elektrofilik atau nukleofilik? Ya logikanya dari awal masuknya apa pertamanya? Masuknya suatu proton. Suatu elektrofilik. Ya gitu ya. Nah ini perhatikan perubahannya. Nih, di kapan dia jadi asam jadi basa? Jadi pertamanya inisiasinya basa Lewis dulu. Ini basa Lewis, ini propena. Itu basa Lewis. Oke. Lalu di sini jadi apa? Jadi asam Lewis di tahap 2-nya. Ngerti? Jadi tahap 2-nya jadi asam Lewis. Gitu ya. Karena dilihat apanya? Karena dia menerima PEB. Setelah terima PEB. Oke, lihat contoh soal ya. Latihan soal. Mana nih? Tuh, kan geometri banyak. Ditanya lagi. Stabilitas ditanya. Mana ya? Reaksi. Oh, belum. Oh, ini bukan. Oke, ini. Coba jawab. Sudah tampil soalnya. Manakah proses berikut ini yang secara akurat menggambarkan mekanisme reaksi HCl dengan satu butena? Nah, opsi mana? Coba pilih. Pak, boleh di zoom lagi nggak Pak? Soalnya udah kejawab belum? Udah ditangkap pertanyaannya, udah. Kurang besar? Sok, intinya yang mana? Mungkin bisa di zoom aja kalau misalnya kurang besar untuk teman-teman, bukan Bapak, maksudnya teman-teman yang belum, yang ini. kurang nge-zoom lagi kan bisa zoom di view option. Apakah option 1 begini prosesnya tuh, atau opsi 2 begitu prosesnya? Apakah opsi 3 begitu prosesnya? Apakah opsi 4 begitu prosesnya? Apakah opsi 5? Yang mana? Ayo, yang mana? Kelihatan tidak? Dipilih. Di antara opsi 1, 2, 3 ada nggak? Yang 2, Pak. Coba yang lain, yang 2 bukan. Opsi 2 bukan. Simak. Aliran elektronnya, elektron flow. Fauziah, coba lihat. Opsi berapa Fauziah jawabannya? Sekali-kali jawab pertanyaan Fauziah, jangan nanya mulu. Bagus sih nanya. Saya masih belum nangkep soalnya Pak. Nih soalnya nih. Manakah proses berikut ini yang secara akurat menggambarkan mekanisme reaksi HCl dengan satu butena? Pak, coba scroll ke bawah, Pak. Scroll dari bawah aja ya. Nah, tuh. Wah, ini jadi radikal malah. Opsi 1, Pak. Opsi 1. Opsi 1 begini, lihat.
Alkenanya donor PB ke proton. Protonnya terjadi pemisahan heterolitik, jadi Cl-. Lalu membentuk radikal primer. Opsi 1 begitu. Itu jawabannya. Menurut kamu? Bukan. Atau opsi 2. Protonnya masuk ke H ujung, menghasilkan karbokation sekunder. Opsi 3 apa? Opsi 3, Cl-nya yang diambil. Cl-nya di ujung. H-nya jadi H-. Kan pembelahan heterolitik kan begini ya. Yang ngambil full arrow jadi pasangan elektron. Ikatannya jadi H-. Mau yang mana pilih? Seru ya? Atau radikal mekanismenya? Buruan, pilih yang mana? Ada 5, udah tunjukin semuanya. Yang mana pilihannya? Ayo. Yang 2, Pak. Yang 2 kenapa? Jelasin, Imanov. Karena lebih stabil daripada opsi 1. Iya, jadi jawabannya sama kayak tadi. Ini sesuai dengan aturan Markov-Nikov. Membentuk karbokation yang lebih stabil, di mana alkenanya berperan sebagai basa Lewis, donor PB, atau HCl-nya berperan sebagai donor proton, asam Bronsted-Lowry, ya, gitu. Menghasilkan karbokation yang lebih stabil. Itu jawabannya. Pak, mau tanya. Yang itu tuh hanya mendonor ke si butenanya kan? Atau Iya. butenanya? Tapi kenapa panahnya dari butena ke H, Pak? Iya, butena mengikat proton. Butenanya mengikat proton. Ikatan pi di alkena itu di butena disumbangkan ke orbital kosong H+. H+-nya diikat alkena. Nah, persoalannya karbokation apa yang terbentuk? Apakah sekunder atau tersier, kan begini kemungkinannya. Mana tuh? Ini ya. Nah, udah lagi nih tadi udah nyambung. Enggak apa-apa tadi yang tadi. Jadi maksudnya si butena yang ngasih gitu Pak ke H, bukan H yang masuk ke butenanya. Iya. Itu sudut pandang asam basa Lewis. Bisa juga H+-nya ke butena. Dua-duanya benar. Tapi itu sudut pandang asam basa Bronsted-Lowry sebagai donor proton. Kalau saran Pak Denny, mendingan cukup satu sudut pandang aja, Lewis aja. Lebih gampang. Jadi mulai dari pergerakan PEB gitu ya. Yang donor PEB pasti basa Lewis, yang menerimanya asam Lewis. Biasanya juga asam Bronsted-Lowry. Pasti konsisten, asam-asam, basa-basa. Next ya. Nah ini. Pak, Coba. soal terakhir kayaknya Pak ya? Ya. Terakhir ya. Jawab ini. Ayo. Dijawab. Kebaca tidak soalnya? Baca, Pak. Ayo, balapan buruan. 2-metil butana bukan, Pak? 2-metil butana. Ayo, dicari dulu.
Fauzia, jawabannya apa? Saya bingung, Pak. 2,3 bromo 2 metil butana, Pak. 2 bromo 3 metil butana. Oke ya. Kita bahas di sini. Di Jamboard. Tadi gimana tadi soalnya? 2 metil 2 butena tambah HBr. Butena 1, 2, 3. 2 butena dan 2 metil. Oke, gitu ya. Ini karbon sp2, jadi ini satunya di situ. Nomor 2 sp2, nomor 3 sp2, nomor 4 sp3. Tambah HBr. Oke. Gimana ini? Ya sama, penalaran yang sama. Jadi ini kayak elektron, ada ikatan pi. Ikatan pi menyukai orbital kosong. Ini terjadi pembelahan heterolitik. Menghasilkan apa? Menghasilkan karbokation yang stabil. 1, 2, 3. Oke ya. Nah, berarti ini jadi karbon sp3. Berarti hidrogennya di sini. Yang baru ya, newcomers hidrogen. Yang ini apa? Sorry, bentar. Oke lah, ini yang hidrogennya yang ini aja, yang baru. Ini metil ya, CH3. Sehingga positifnya di mana? Di situ ya. Paham? Atau yang mana kemungkinannya? 1, 2, 3. Ini newcomers di sini. Hidrogennya. Ini hidrogen. Positifnya di situ. Oke, yang mana yang dipilih? Atas bawah? Bawah, Pak. Yang atas. Yang atas, Pak. Kenapa yang atas? Karena lebih stabil. Ini apa ini? Sekunder, primer, tersier? Sekunder. Kalau yang bawah apa? Yang bawah apa? Tersier. Tersier. Stabil yang mana? Sekunder. Yang bawah. Ambil yang bawah. Gimana Pak Ujia? Nih Pak Ujia, stabil yang mana Pak Ujia? Sekunder, tersier, karbokation. Stabil yang sekunder kan Pak? Lah, makin ke sana makin reaktif. Oh, apa salah baca Pak? Makin ke sini makin stabil, kan stabilitas. Ini kan stabilitas. Berarti kalau reaktif, reaktifan ini. Makin stabil itu makin tidak reaktif. Makin stabil itu makin tidak reaktif. Makin reaktif ya makin tidak stabil. Jadi apa? Yang mana yang lebih stabil? Yang bawah, Atas bawah? Bawah. Berarti yang benar yang dipilih yang mana? Jalur bawah, jalur atas, jalur bawah. Ini nggak dipilih, ngerti? Paham? Itu Pak, yang bawah itu H apa CH3? Yang mana? Yang itu Pak yang putus-putus. Yang bawah jelas-jelas H, kan yang ini nih.
Ini kan aslinya ada H di sini. Ada H original nih. Original H tidak digambarkan. Tuh, lupa lagi kamu Maya. Terus kalau yang itu mah yang atas itu CH3. Kenapa? Kan CH3 mah ada ini. Oh, oke ngerti Pak. Maaf. Ayo. Oke ya. Jelas ya. Jadi ini semua zat antara. Namanya zat antara, tidak ada yang stabil, semua reaktif. Tapi di antara yang tidak reaktif, dipilihlah yang paling stabil. Jadi itu. Makanya ini tambah apa? Tambah siapa? BR. BR min. BR min. BR minnya kan dia kelebihan elektron dibandingkan aslinya. Gitu. Maka dia sebentar. Tadinya ini sebagai basa Lewis ya. Berarti ini apa ini? Asam Lewis juga. Sekaligus apa? Sama sebagai asam Bronsted-Lowry. Berarti ini juga karena dia menerima proton enggak basa Bronsted-Lowry. Ini perkara sudut pandang. Oke ya. Nah, kalau sekarang jadi beda. Nah, ini karena ini donor PB, jadi dia basa Lewis. Lewisnya. Yang ini asam Lewis. Tapi ingat, karena ini donor PB, bukan donor proton, dan bukan siapa? Basa Bukan basa Bronsted-Lowry. BL. Iya, bukan basa BE. Berarti ini juga bukan asam BL karena dia tidak menerima proton lagi si ininya. Nah, jadi ini alurannya gimana? Alurnya PB gitu. Kemana? Kemari ya ke situ. Maka jadi apa? Nyawanya 1, 2, 3. Nggak digambarin ya hanya ya. Aduh. 1, 2, 3. Tuh ya. Tuh. Yang ke belakang boleh salah satunya. Itu BR dari belakang. Namanya apa dong kalau gitu? Maka namanya ayo kasih nama. 2,2. 2 bromo. 1, 2, 3, 4. Namanya apa? 2 bromo 3 2 Dimetil. bromo, 2 lagi metil. Metil. Apa? Propana. 3 dong. Butana. Butana Pak, maaf. Gampang kan? Gitu. Jadi jawabannya yang mana? Jawabannya apa? Yang B. 2. Iya, opsi 2. Nah, gitu ya. Kamu pelajari lagi, berliterasi, membaca buku cetak atau searching di internet. Oh iya, Pak. Atau diulang-ulang videonya. Pak. Itu kalau misalkan di Google mau nyari strukturnya yang kata garis-garis dimiring-miringin gitu, apa anda Pak namanya Pak? Saya soalnya kalau nyari di Google dapetnya yang kayak C disusun-susun gini gitu Pak. Saya jarang dapat yang gini-gini gitu. Pakai yang bahasa Inggris aja literasi. Oh, ya baik Pak. Ketik bahasa Inggris, ya kata kunci bahasa Inggris. Udah ya. Kita akhiri open cam dulu buat dokumentasi semuanya. Ayo biar cepat penutupan. Closing. Ayo dibuka kameranya. Kita closing. Aisyah Rahman, Halilah Hanun, Rian Rajab, Azam Robbani, Mujaki. Siap ya? Ayo semuanya. Kalian absen. 3, 2, 1 jempolnya mana? Oke.
Satu lagi, 3, 2, 1. Arsyanda Putra, Rapsa Fatir, buruan. 3, 2, 1. Irfan Rizky, Sapira Inayah. Ayo, 3, 2, 1. Mulai. Oke. Cukup ya. Sekian daripada ini. Tetap semangat. Sehat selalu, bahagia selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu rekaman videonya Waalaikumsalam dulu ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam 3, warahmatullahi 2, 1. wabarakatuh. Terima Terima kasih. kasih Pak Denny. Oke, sama-sama. You may go out, you may leave. Oke, Pak. Dadah.